Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak Bu Putri hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kita sudah memasuki tema 6, subtema 3. Pembahasan kita kali ini adalah PPKN dan IPS. Nah, pembahasan pada kali ini adalah tentang akibat tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat. Kemudian, akibat tidak adanya penerapan tanggung jawab di sekolah. Kemudian, ada kegiatan ekonomi masyarakat di dataran rendah. Dan terakhir adalah mengidentifikasi kegiatan ekonomi di dataran tinggi. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang yang namanya tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu apa ya? Apa kalian masih ingat? Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, itu tentang akibat tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat. Pada pelajaran sebelumnya, kita sudah pernah membahas tentang tanggung jawab. Apakah kalian masih ingat tentang tanggung jawab? Nah, tanggung jawab itu adalah sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki. Itulah tanggung jawab ya. Jadi tanggung jawab itu adalah suatu sikap yang kita sadari dan kita siap melaksanakan dari tugas dan kewajiban yang kita miliki. Nah, orang yang memiliki tanggung jawab itu akan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Di dalam masyarakat, ada beberapa contoh tanggung jawab, yaitu menjaga kebersihan lingkungan, membantu tetangga yang kesulitan, dan menjaga keamanan lingkungan. Jadi itulah sebagai warga masyarakat, kita itu harus sama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Dimulai dari diri kita ya, makanya itu disebut dengan tanggung jawab kita di masyarakat. Mulai dari menjaga kebersihan lingkungan, membantu tetangga yang kesulitan, dan menjaga keamanan lingkungan. Nah, orang yang bertanggung jawab itu akan lebih mudah dipercaya dan dihormati oleh masyarakat lainnya. Akan tetapi, jika seseorang tidak menerapkan tanggung jawab, di tengah masyarakat dapat menimbulkan beberapa akibat. Yang pertama, tidak dipercaya dan tidak dihormati oleh masyarakat. Kemudian, menimbulkan kerusuhan di lingkungan sekitar. Dan juga membuat hubungan sosial dengan masyarakat menjadi tidak baik. Nah, jadi kita sebagai warga masyarakat harus menjalankan tanggung jawab kita sebagai masyarakat ya, agar terciptanya hidup rukun terhadap sesama warga masyarakat. Oke, kita lanjut. Di sini kita akan membahas tentang akibat tidak adanya penerapan tanggung jawab di sekolah. Nah, yang tadi itu kita bahas tentang tanggung jawab di masyarakat. Sekarang tanggung jawab kita di sekolah. Nah, di sini posisi kita adalah sebagai siswa, ya. Jadi posisi kita sebagai siswa. Nah, misal nih kalau tanggung jawab sebagai siswa itu tidak hanya dilakukan sikap tanggung jawab itu tidak hanya dilakukan di lingkungan masyarakat, tapi juga di lingkungan sekolah. Nah, tanggung jawab di sekolah itu tidak hanya dilakukan oleh siswa, tapi juga seluruh warga sekolah. Kalian tahu warga sekolah itu siapa aja? Semua orang yang ada di sekolah. Seperti guru, penjaga keamanan, dan pegawai sekolah. Bu, apakah penjual kantin termasuk warga sekolah? Ya, jika dia masih dalam lingkungan sekolah, maka mereka termasuk warga sekolah. Nah, setiap warga sekolah itu memiliki tanggung jawabnya masing-masing ya.
Nah, sebagai siswa, kalian itu bertanggung jawab untuk mengumpulkan tugas tepat waktu dan mengerjakan piket kelas sesuai dengan jadwal. Nah, di sini kok Bu Putri cuma membahas tentang siswa sih? Kenapa tidak menjelaskan tentang guru? Nah, jadi perlu kalian tahu ya, karena di sini diposisikan itu adalah jika kalian itu adalah seorang siswa. Nah, karena kalian kan memang seorang siswa, jadi kalian itu harus bertanggung jawab terhadap tugas kalian sebagai siswa. Nah, jika kalian tidak melaksanakan tanggung jawab atau kalian tidak menerapkan tanggung jawab dengan baik, apa yang akan ditimbulkan? Yang pertama, kelas menjadi kotor karena tidak ada kesadaran untuk membersihkan kelas. Kemudian, mendapatkan teguran dari guru karena tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Kemudian, dijauhi dan tidak dihormati teman. Apakah ini pernah terjadi pada diri kalian? Oke, sekarang kita lanjut ke penugasan. Nah, di sini ada 2 soal. Ya, silakan kalian jawab tugas di bawah ini dan kalian tulis di buku latihan kalian masing-masing. Oke, lanjut ke pembahasan IPS. Kita membahas tentang kegiatan ekonomi masyarakat di daerah dataran tinggi. Maaf, yang kita bahas itu selanjutnya adalah kegiatan ekonomi masyarakat di daerah dataran rendah. Nah, kalian tahu apa itu dataran rendah? Nah, dataran rendah itu merupakan dataran yang luas dan rata. Dataran ini terletak di ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah juga terkenal dengan istilah aluvial. Aluvial merupakan salah satu jenis tanah yang berasal dari endapan aliran sungai. Tanah jenis ini juga subur dan baik untuk bercocok tanam. Selain itu, dataran rendah memiliki daerah relatif datar, sehingga kondisi membuat perpindahan masyarakat serta pengangkutan barang dan jasa menjadi lebih mudah. Kemudian, hal tersebut membuat dataran rendah berkembang menjadi pusat kegiatan masyarakat. Salah satunya adalah kegiatan pembangunan pada bidang ekonomi, seperti menanam padi dan menangkap ikan. Nah, di bawah ini ada gambar orang yang sedang menanam padi dan menangkap ikan. Nah, petani memanfaatkan lahan subur di dataran rendah untuk bercocok tanam seperti menanam padi, jagung, dan sayuran. Nah, jadi para petani banyak menggunakan lahan dataran rendah karena ini sangat efisien. Jadi tidak perlu lagi membuat lahan karena lahannya sudah datar. Kemudian ada juga di sini dataran rendah adalah dataran yang dekat dengan pantai, sehingga dimanfaatkan oleh nelayan untuk menangkap ikan. Nah, itu adalah kegiatan ekonomi masyarakat di daerah dataran rendah. Oke, kita lanjut. Sekarang mengidentifikasi kegiatan ekonomi di dataran tinggi. Nah, jadi kita itu ada 2 dataran tinggi dan dataran rendah. Nah, di sini ada dataran tinggi. Kita akan mengidentifikasi kegiatan ekonomi di dataran tinggi. Lingkungan adalah sumber daya alam merupakan faktor utama yang membedakan kegiatan ekonomi antar wilayah. Kegiatan ekonomi di dataran rendah tentu berbeda dengan kegiatan ekonomi di dataran tinggi. Dataran tinggi terbentuk sebagai hasil erosi dan juga sedimentasi atau pengendapan material yang tertimbun material-material dari lereng gunung yang terdapat di sekitarnya. Aktivitas ekonomi masyarakat di dataran tinggi lebih cocok untuk perkebunan dan peternakan. Kedua kegiatan tersebut dapat dilakukan secara individu atau berkelompok. Interaksi manusia dengan lingkungan di bidang ekonomi dipengaruhi oleh beragam mata pencarian masyarakat Indonesia. Perbedaan ini yang disebabkan oleh sumber daya alam yang berbeda di sekitarnya. Nah, di sini ada petani teh
Nah, petani teh ini memanfaatkan lahan subur di dataran tinggi untuk bercocok tanam tanaman teh. Nah, semoga kalian paham ya kegiatan ekonomi di dataran rendah dan di dataran tinggi. Sekarang kita lanjut di penugasan. Tugas kedua itu adalah ada 2 soal di sini. Kalian bisa cari info dengan bertanya kepada orang tua atau mencari di internet, atau juga bisa membaca buku sehingga kalian bisa mengetahui apa jawaban dari pertanyaan pada tugas kedua ini. Nah, kita sudah sampai di tugas kedua, berarti kita sudah selesai pada materi pelajaran hari ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah dijabarkan tadi. Oke, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu cuci tangan, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.